Kabut pagi menyelimuti lembah tempat Sekte Langit Pedang berdiri. Di balik gerbang batu megah, para murid muda sedang berlatih. Suara pedang beradu membelah udara, menciptakan irama yang penuh semangat. Namun, di sudut terpencil halaman latihan, seorang pemuda kurus berdiri sendirian, tatapannya kosong. Dialah Yuan Shao, murid yang dikenal sebagai sampah sekte. Setiap kali ia mencoba mengalirkan ki, tubuhnya menolak. Bukannya menguat, meridiannya pecah, membuatnya terbatuk darah. Para murid lain menjadikannya bahan ejekan. Tubuhnya bahkan tak bisa menahan aliran energi dasar. Bagaimana mungkin dia menjadi pendekar pedang? Ucap seorang murid sambil tertawa keras. Yuan Shao hanya diam. Kata-kata itu baginya sudah biasa, bagaikan pisau tumpul yang menusuk setiap hari. Namun di balik tatapan dinginnya, ada bara yang tak pernah padam. Ia menolak menyerah meski dunia seolah menolaknya. Suatu siang, ia dipanggil ke aula latihan. Di sana, Ling Shu, kakak seperguruannya, menunggunya dengan wajah penuh ejekan. Yuan Shao, kau tak pantas berada di sekte ini. Hari ini, kau akan membuktikan pada semua orang apakah kau murid sejati atau hanya beban. Di hadapan ratusan murid, Yuan Shao dipaksa bertarung. Ia tak memegang pedang karena tak ada pedang yang pernah cocok dengannya. Semua bilah yang ia coba selalu retak atau pecah saat disentuh. Sementara itu, Ling Shu mengangkat tombak naga yang berkilauan, aura ki-nya bergemuruh. Setiap serangan tombak membuat Yuan Shao terlempar. Tubuhnya penuh luka. Sorakan, ejekan membanjiri arena. Bahkan berdiri pun sulit baginya. Namun, tepat saat tombak terakhir hampir menembus dadanya, sesuatu yang aneh terjadi. Dari kulitnya, cahaya keperakan memancar dan suara mirip dengingan pedang bergema. Ling Shu terkejut. Tombaknya yang seharusnya menembus dengan mudah justru terhenti, seakan menabrak bilah baja tak tertembus. Dari bahu Yuan Shao, retakan bercahaya terbuka, lalu memunculkan tonjolan tajam menyerupai bilah pedang. Arena seketika hening. Para murid menatap dengan ngeri, sebagian mundur tanpa sadar. Mereka tidak lagi melihat pemuda lemah, melainkan wujud mengerikan, tubuh manusia yang berubah menjadi senjata. Yuan Shao berdiri perlahan, matanya bersinar perak, suaranya berat, berbeda dari biasanya. Aku tak butuh senjata, karena tubuhku sendiri adalah pedang. Ling Shu mundur satu langkah, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, rasa takut menggantikan arogansi. Serangan berikutnya justru berbalik. Tombaknya patah hanya dengan satu tebasan tangan Yuan Shao yang kini setajam bilah. Para elder sekte yang menonton dari jauh saling pandang. Bisikan lirih terdengar, tubuh pedang mustahil, legenda itu nyata? Di tengah arena, Yuan Shao merasakan kekuatan baru yang mengalir di setiap urat nadinya. Dan sejak hari itu, nama Yuan Shao tak lagi hanya sebutan murid sampah. Ia adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, pedang abadi yang terlahir kembali. Langit sore di atas sekte langit, pedang dipenuhi warna merah menyala, seolah alam sendiri menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya bangkit. Yuan Shao masih berdiri di tengah arena, tubuhnya bergetar hebat. Cahaya perak yang mengalir dari kulitnya perlahan mereda, tapi aura tajam yang menyertainya belum hilang. Para murid hanya bisa menatap dengan campuran takut dan kagum. Mereka yang semula berteriak mencemooh kini membisu. Bagi mereka, sosok lemah yang tak bisa memegang pedang kini telah berubah menjadi sesuatu yang tak masuk akal. Manusia yang tubuhnya sendiri adalah bilah abadi. Ling Shu jatuh terduduk, tombaknya patah, wajahnya pucat. Ia tak mampu menerima kenyataan bahwa lawan yang selalu ia hina kini berdiri di atasnya, bukan dengan pedang, melainkan dengan tubuh yang lebih tajam dari senjata apapun. Seorang elder turun dari tribun. Jubahnya berkibar, matanya penuh sorot tajam. Ia adalah Elder Jiu Hong, penjaga disiplin sekte. Dengan suara dingin ia berkata, Yuan Shao, kekuatan apa yang kau tunjukkan barusan? Dari mana asalnya? Yuan Shao menatap elder itu. Nafasnya masih terengah, tapi sorot matanya mantap. Aku sendiri tidak tahu, aku hanya merasakan tubuhku menolak dihancurkan, dan pedang itu muncul dari dalam darahku. Bisik-bisik semakin ramai. Sebagian murid menganggapnya monster, sebagian lain merasa ia adalah anugerah langka.
Namun, bagi para elder, rahasia tubuh Yuan Shao justru menimbulkan ancaman. Zhou Ruoxan, murid perempuan yang sejak awal hanya menonton dari jauh, maju satu langkah. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Elder, bukankah ini bukti bahwa dia memiliki bakat unik? Mungkin tubuhnya adalah warisan pedang purba. Namun Elder Ju Hong justru menatap tajam. Atau mungkin kutukan, sesuatu yang tak bisa kita biarkan berkembang tanpa kendali. Ucapan itu membuat dada Yuan Shao sesak. Ia baru saja merasakan secercah harga diri setelah bertahun-tahun dihina. Tapi kini, para petinggi sekte ingin menjatuhkan vonis sebelum ia memahami apa yang terjadi pada dirinya. Tiba-tiba, sorakan lantang terdengar. Sampah itu tetaplah sampah. Jangan biarkan dia bertahan hidup. Itu suara beberapa murid yang sejak lama membenci Yuan Shao. Ketakutan mereka berubah menjadi kebencian, membabi buta. Yuan Shao mengepalkan tangan. Jemarinya memantulkan cahaya logam seolah siap menebas kapan saja. Namun sebelum ia bergerak, suara tua dan berat memotong suasana. Cukup. Dari kejauhan, seorang lelaki berambut putih melangkah masuk ke arena. Jubahnya lusuh, tapi setiap langkahnya membawa tekanan besar yang membuat semua murid terdiam. Dia adalah Huang Jingye, pengembara tua yang jarang menampakkan diri, bahkan para elder menghormatinya. Anak ini tubuhnya bukan kutukan. Ini adalah wujud awal dari sesuatu yang sudah lama hilang, darah pedang purba. Kata-kata itu membuat semua orang terperangah. Bahkan Elder Ju Hong terdiam, matanya berkilat curiga, sekaligus tertekan. Nama itu bukan sembarang istilah. Darah pedang purba hanyalah legenda. Dikisahkan sebagai asal-usul semua pedang ilahi di dunia. Yuan Shao menunduk, dadanya bergemuruh. Ia tak mengerti apa-apa, hanya tahu bahwa dirinya bukan manusia biasa. Tapi jika itu benar, maka jalan hidupnya baru saja terbuka. Jalan yang mungkin akan membuat seluruh dunia pedang mengincarnya. Huang Jingye menepuk pundaknya, suaranya dalam. Mulai hari ini, Yuan Shao, jangan pernah berpikir bahwa kau tak berguna. Tubuhmu adalah pedang yang tak bisa dipatahkan. Dunia akan mencoba menghancurkanmu, tapi kau harus berdiri lebih tajam dari mereka semua. Sorot mata Yuan Shao menyala. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai beban, tapi sebagai sesuatu yang berharga. Namun, jauh di balik senyum samar sang pengembara, ada bayangan misteri. Seolah Huang Jingye tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan, dan rahasia tubuh Yuan Shao hanyalah awal dari badai besar yang akan datang. Langit mulai gelap, suara gong sekte menandai akhir latihan. Tapi di hati setiap murid, terutama Yuan Shao, hari itu menandai awal legenda baru, sang manusia pedang abadi. Malam itu, sekte Langit Pedang diliputi kegelisahan. Para murid masih membicarakan peristiwa siang tadi saat tubuh Yuan Shao memancarkan cahaya pedang. Di sudut asrama, bisikan demi bisikan terdengar. Ada yang menyebutnya anugerah langka, ada pula yang menganggapnya monster yang harus dimusnahkan. Yuan Shao duduk sendirian di ranjang kayu tuanya. Cahaya bulan menembus jendela, menyoroti tangannya yang masih berkilau samar, seolah bilah perak bersemayam di bawah kulit. Ia menatap jemarinya, kebingungan bercampur rasa takut. Apa aku masih manusia, atau sudah menjadi sesuatu yang lain? Gumamnya lirih. Pikirannya kacau, hingga sebuah suara dingin terdengar dari luar kamar. Yuan Shao, kau pikir setelah kejadian tadi, semua orang akan menerimamu? Jangan bermimpi. Ling Shu berdiri di pintu, wajahnya pucat karena kekalahan siang tadi, tapi matanya masih dipenuhi kebencian. Kau mungkin menakutkan, tapi ingat ini. Sekte takkan membiarkan makhluk seperti dirimu bertahan lama. Yuan Shao bangkit perlahan, tatapannya dingin. Aku tak pernah meminta kekuatan ini, tapi jika ada yang mencoba mencabut nyawaku, aku takkan tinggal diam. Ucapan itu membuat Ling Shu terdiam sesaat sebelum tawa dingin keluar dari bibirnya. Kita lihat saja Yuan Shao. Jika tubuhmu benar pedang, maka akan ada banyak tangan yang ingin memilikinya. Kau pikir bisa bertahan? Ia berbalik pergi, meninggalkan aroma ancaman yang kental di udara. Malam semakin larut.
Yuan Shao akhirnya memejamkan mata, namun tidurnya gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat lautan pedang yang tak terhitung jumlahnya menancap di tanah kosong. Di tengahnya, sebuah suara kuno bergema. Kau adalah wadahku, tubuhmu akan menjadi jalan bagi kebangkitan pedang abadi. Tiba-tiba, salah satu pedang dalam mimpi itu bergetar, lalu melesat menembus dadanya. Yuan Shao terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di dadanya, rasa nyeri menusuk dan samar-samar ia mendengar dengingan pedang di dalam jantungnya sendiri. Keesokan harinya, arena sekte kembali ramai. Elder Jiu Hong memanggil semua murid, mengumumkan bahwa akan ada ujian peringkat bulanan. Sorakan bergema, semua murid bersiap menunjukkan kemampuan. Namun banyak mata tertuju pada Yuan Shao. Mereka ingin tahu apakah manusia pedang itu akan ikut serta. Zhao Ruoxan mendekat padanya dengan langkah ringan. Kau benar-benar berniat ikut. Setelah apa yang terjadi kemarin, para elder mungkin sengaja akan menguji batasmu. Yuan Shao menatap lurus ke depan. Jika aku tak melangkah sekarang, mereka hanya akan menganggapku pengecut. Biarlah mereka melihat sendiri, tubuhku bukan kutukan. Ujian dimulai. Para murid maju satu persatu, memperlihatkan jurus pedang dan kekuatan qi mereka. Sorak-sorai menggema ketika tombak, pedang, dan teknik menggetarkan udara. Ketika giliran Yuan Shao tiba, suasana mendadak hening. Ia berdiri tanpa membawa pedang. Murid-murid menertawakannya lagi, tapi kini tawa itu bercampur ketakutan. Mereka tak tahu apakah harus meremehkan atau waspada. Yuan Shao menghela napas dalam, lalu mengepalkan tangan. Seketika cahaya perak meledak dari tubuhnya, kulitnya berkilau, tulangnya berderit, dan bilah tajam keluar dari lengan serta bahunya. Ia berdiri seperti patung baja hidup, aura tajamnya menusuk hingga membuat banyak murid mundur. Dengan satu gerakan, ia menebas udara kosong. Tapi tebasan itu menciptakan retakan panjang di lantai batu arena, seolah pedang raksasa baru saja menghunuskan diri. Kerumunan murid terdiam, wajah mereka pucat. Elder Jiu Hong menatap tajam, jelas tidak senang dengan pemandangan itu. Sementara Huang Jingye yang duduk di kursi belakang hanya tersenyum samar seperti sudah menunggu momen itu. Bisikan kembali menggema. Dia bukan manusia biasa, dia adalah pedang yang berjalan. Dan di dalam dada Yuan Shao, suara misterius dari mimpi semalam bergema lagi. Bangkitlah, pewaris, dunia pedang menunggumu. Suasana di arena ujian masih bergemuruh, namun bukan oleh sorakan, melainkan ketakutan. Retakan panjang yang tercipta dari tebasan tubuh Yuan Shao tak segera hilang, melainkan bergetar seolah energi pedang masih tertinggal di udara. Murid-murid berbisik ngeri, bahkan beberapa elder tampak gusar. Elder Jiu Hong berdiri dengan jubahnya berkibar, sorot matanya seperti bilah yang hendak menusuk. Kekuatan ini tidak boleh dibiarkan tanpa kendali. Yuan Shao, setelah ujian selesai, kau akan dibawa ke aula pedang untuk diperiksa. Itu perintah. Yuan Shao menunduk, namun dalam hatinya ada keresahan. Ia tahu pemeriksaan bukanlah bentuk perhatian, melainkan jebakan. Sekte lebih takut padanya daripada menerima keberadaannya. Zhao Ruoxan yang berdiri tak jauh menatap penuh cemas. Ia ingin bersuara, namun tatapan tajam para elder membuatnya terpaksa diam. Giliran murid lain berlanjut, tapi suasana telah hambar. Semua yang tampil setelah Yuan Shao hanyalah bayangan redup di balik cahaya pedang tubuhnya. Namun, bagi sebagian murid, rasa iri dan dengki tumbuh semakin kuat. Di pojok tribun, Ling Shu menggenggam tombak barunya erat-erat. Wajahnya pucat, tapi matanya membara penuh dendam. Yuan Shao, aku akan menghancurkanmu. Kau tak pantas mengambil cahaya dari tanganku. Sore harinya, Yuan Shao dipanggil ke aula pedang. Aula itu luas, dindingnya dipenuhi pedang kuno yang tertancap, seakan ribuan mata mengawasi. Di tengah ruangan, Elder Jiu Hong menunggu, ditemani beberapa elder lain. Yuan Shao, suara Elder Jiu Hong dingin, tubuhmu bukan milikmu sendiri. Kau membawa rahasia yang berbahaya. Jika kau tidak bersedia tunduk, sekte tak punya alasan mempertahankanmu. Yuan Shao mengepalkan tangan. Aku tidak memilih terlahir begini. Tapi jika tubuhku adalah pedang, maka pedang ini tidak akan menjadi milik siapapun kecuali diriku sendiri. Ucapan itu membuat ruangan mendidih oleh tekanan qi para elder. Pedang-pedang di dinding bergetar seolah menanggapi ketegangan yang memuncak.
Tiba-tiba, langkah berat menggema. Huang Jingye masuk ke aula tanpa diminta. Senyum samar menghiasi wajah tuanya. Kalian semua takut pada sesuatu yang belum kalian pahami. Tapi aku bilang, anak ini bukan kutukan, melainkan peluang. Elder Ju Hong menoleh dengan wajah masam. Huang Jingye, jangan ikut campur, tubuh anak ini bisa membawa bencana. Huang Jingye menghela napas panjang, matanya tetap tertuju pada Yuan Shao. Bencana atau berkah, itu tergantung bagaimana kau mengasahnya. Pedang yang tak pernah diasah hanyalah besi tumpul. Tapi pedang yang dipaksakan, tunduk, akan berbalik menusuk tuannya. Kata-kata itu membuat para elder terdiam sesaat. Sementara itu, Yuan Shao merasa sesuatu bergetar dalam dirinya. Suara dari mimpinya kembali bergema. Kau bukanlah milik sekte, kau adalah milik pedang itu sendiri. Tanpa sadar, cahaya perak kembali keluar dari tubuhnya. Bilah tajam menyembul dari punggung tangannya, memantulkan cahaya pedang yang menari di dinding aula. Suasana menegang, murid penjaga yang ikut hadir langsung mundur dengan wajah pucat. Elder Ju Hong akhirnya mengibaskan lengan bajunya. Baiklah, jika kau menolak tunduk, maka mulai hari ini kau akan menghadapi dunia sendiri. Sekte tak akan melindungimu dari bahaya yang datang. Yuan Shao mengangkat kepalanya, matanya tajam, suaranya mantap. Aku tak butuh perlindungan sekte. Jika tubuhku adalah pedang, maka aku akan menebas jalanku sendiri. Huang Jingye tersenyum puas. Begitulah seharusnya seorang pedang abadi berbicara. Di luar aula, angin malam bertiup kencang, seolah alam menyadari bahwa mulai hari itu, Yuan Shao bukan lagi murid biasa. Ia telah memutus ikatan tak terlihat, berdiri di jalan yang penuh darah dan cahaya baja. Dan jauh di kegelapan, bayangan sekte-sekte besar lain sudah mulai bergerak, mencium aroma keberadaan pedang abadi yang baru terbangun. Langit pagi di sekte. Langit pedang tampak tenang, namun di balik keheningan itu tersimpan riak-riak ancaman. Berita tentang manusia pedang telah menyebar lebih cepat daripada api di padang kering. Sekte-sekte tetangga mulai mengirim mata-mata dan para pedagang kultivasi membicarakannya seolah legenda baru telah lahir. Yuan Shao yang biasanya luput dari perhatian kini menjadi pusat segala tatapan. Di jalannya menuju ruang latihan, murid-murid berbisik. Sebagian menunduk penuh takut, sebagian lain menyembunyikan kebencian. Ia menahan tatapannya lurus, tak ingin larut dalam bisikan itu. Zhao Ruoxan menghampiri dengan langkah ringan. Kau sadar, bukan? Mereka semua menatapmu bukan sebagai teman, melainkan sebagai ancaman atau hadiah yang bisa direbut. Yuan Shao menoleh, sorot matanya tajam tapi tenang. Jika mereka datang untuk merebutku, maka mereka akan belajar bahwa pedang ini tidak bisa dimiliki siapapun. Hari itu, latihan berlangsung berat. Elder Ju Hong sengaja memasangkan Yuan Shao dengan 3 murid elit sekaligus, seolah ingin mengujinya di depan semua orang. Tombak, pedang, dan cambuk energi menghujani dari 3 arah. Namun Yuan Shao tidak bergeser sedikit pun. Dengan satu gerakan lengan, bilah perak menyembul dari kulitnya, menangkis semua serangan. Suara logam beradu menggema, memantul di seisi arena. Sorakan terhenti. Murid-murid menatapnya dengan ngeri, bahkan mereka yang menyerang mundur sambil memegangi senjata retak. Apa-apaan tubuhnya itu, seolah baja ilahi yang tak bisa dihancurkan. Sementara itu, di puncak menara sekte, Huang Jingye menatap pemandangan itu dari kejauhan. Senyum samar di wajahnya menghilang, digantikan sorot mata serius. Waktu tidak banyak, dunia akan segera bergerak. Benar saja, malam itu sekte diserang oleh penyusup. Bayangan hitam menyelinap ke dalam aula penyimpanan pedang, tapi sebelum berhasil menyentuh satupun bilah, ia dihentikan oleh suara dingin. Cari pedang di sini? Kau salah tempat. Yuan Shao berdiri di depan pintu, tubuhnya berkilau perak dalam cahaya bulan. Penyusup itu bukan murid biasa, melainkan seorang kultivator tingkat menengah dari sekte lain. Ia tersenyum sinis. Jadi rumor itu benar, tubuhmu memang pedang. Serahkan dirimu, anak, dan aku janjikan kematian cepat. Yuan Shao menajamkan tatapannya. Tubuhku bukan untuk dijual. Jika kau ingin pedang ini, datang dan rebutlah. Pertarungan meledak. Bayangan hitam menyerang dengan kecepatan mengerikan, bilah pedang Qi menebas udara.
Tapi Yuan Shao bergerak seolah tubuhnya adalah bilah murni. Dengan tebasan tangan, ia memotong serangan itu dan suara logam patah menggema. Penyusup terkejut. Mustahil, tubuh manusia tidak bisa melawan senjata roh. Yuan Shao maju selangkah. Auranya menyala seperti ribuan pedang berdesing. Aku sudah bilang, aku tidak butuh senjata. Dengan satu tebasan telapak, ia menghancurkan pedang roh lawan, memaksa sang penyusup terlempar dengan tubuh penuh luka. Sorak-sorai tidak terdengar kali ini, hanya keheningan ngeri. Para murid yang menyaksikan dari jauh sadar, Yuan Shao bukan hanya murid berbakat, ia adalah ancaman nyata bagi siapapun yang mengincarnya. Di balik bayangan hutan, lebih banyak mata memandang. Xue Taiyang, pemuda misterius dari sekte pedang lain, tersenyum tipis. Menarik, manusia pedang benar-benar ada. Jika dia tumbuh lebih kuat, dunia ini akan bergetar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Yuan Shao sadar bahwa hidupnya tak lagi milik dirinya sendiri. Jalan yang ia pilih akan membuat dunia pedang mengulurkan tangan, entah untuk menjadikannya sekutu atau membinasakannya. Dan di dada, suara purba itu kembali berbisik. Bangkitlah lebih tajam, karena pedang abadi takkan punya tempat untuk bersembunyi. Kabut pagi menggantung berat di atas gunung tempat sekte langit pedang berdiri. Namun ketenangan itu cepat terusik oleh kedatangan rombongan tamu tak diundang. 3 kelompok dengan lambang sekte berbeda berdiri di gerbang utama. Bendera mereka berkibar, aura para utusan memancar kuat. Suara gong menggema. Murid-murid segera berkumpul, suasana penuh tegang. Jarang sekali 3 sekte besar datang bersamaan. Mereka adalah sekte Gunung Batu Naga, sekte Pedang Embun Dingin, dan sekte Kabut Darah. Masing-masing membawa reputasi menakutkan. Seorang pria berwajah keras dari sekte Gunung Batu Naga maju selangkah. Kami mendengar di sini ada seorang murid dengan tubuh pedang. Kami datang bukan untuk bertarung, melainkan menawarkan perlindungan. Kata-kata itu terdengar manis, tapi setiap elder tahu makna sebenarnya. Perebutan. Zhao Ruoxan yang berdiri di kerumunan menggertakkan gigi, cemas memandang Yuan Shao. Elder Jiu Hong maju, suaranya datar. Yuan Shao adalah murid sekte kami. Apapun kekuatannya, dia berada di bawah perlindungan kami. Namun, utusan sekte Kabut Darah tertawa dingin. Perlindungan atau penjara, anak itu pantas berada di tempat yang bisa mengasah kekuatan uniknya. Kalian hanya ingin menyembunyikan harta karun. Bisikan murid-murid terdengar semakin gaduh. Nama Yuan Shao kini bergema di antara sekte-sekte besar, seolah ia adalah pedang pusaka yang diperebutkan. Yuan Shao yang sejak tadi diam, akhirnya melangkah maju. Tatapannya tajam menembus kabut. Aku bukan pedang untuk diperebutkan. Jika kalian datang untuk menjadikanku milik sekte kalian, pulanglah sekarang sebelum tubuhku menunjukkan kebenaran kata-kataku. Keheningan menelan halaman. Beberapa murid terbelalak, tak percaya ia berani berbicara begitu lancang di hadapan utusan sekte besar. Utusan sekte Pedang Embun Dingin, seorang wanita berwajah dingin bernama Han Yuehan, menyipitkan mata. Anak muda, mulutmu setajam tubuhmu rupanya. Tapi ketahuilah, semakin tajam pedang, semakin cepat patah bila tidak diasah dengan benar. Ucapan itu penuh ancaman terselubung. Namun sebelum suasana meledak, suara berat memecah udara. Cukup banyak drama pagi ini. Huang Jingye muncul dengan langkah tenang, seolah tidak terganggu oleh tekanan 3 sekte sekaligus. Matanya menatap tajam para utusan. Kalau kalian ingin membawa anak ini, injaklah mayatku dulu, Henning. Aura Huang Jingye meledak, meski tampak renta, tubuhnya dipenuhi energi pedang yang membuat batu di sekeliling bergetar. Para murid terperangah, baru sadar bahwa pengembara tua itu bukan sekadar penonton. Utusan sekte besar saling pandang. Mereka tidak bodoh, memaksa sekarang hanya akan mengundang perang terbuka. Akhirnya, dengan senyum tipis, mereka mundur satu persatu. Baiklah, kami tidak terburu-buru. Tapi ingat ini, tubuh pedang tidak bisa selamanya kalian sembunyikan. Dunia akan mencarinya. Setelah rombongan pergi, Yuan Shao menunduk pada Huang Jingye. Kenapa Anda membelaku? Padahal saya bahkan belum mengerti apa sebenarnya tubuh ini. Huang Jingye menepuk pundaknya. Karena aku tahu bagaimana rasanya dikejar seluruh dunia hanya karena tubuhmu berbeda.
kau akan mengerti pada waktunya, Yuan Shao. Malam itu, Yuan Shao berdiri sendirian di tepi tebing. Angin malam menusuk kulit. Dalam hatinya, suara purba kembali bergema. Mereka akan datang satu persatu. Pedang yang kau sebut tubuhmu bukan sekadar pedang. Ia adalah kunci. Dan kunci selalu memanggil pintu-pintu gelap untuk terbuka. Yuan Shao mengepalkan tinjunya. Cahaya perak bergetar dari kulitnya. Jika dunia menginginkan pedang ini, maka dunia akan merasakan ketajamannya. Kabut tipis kembali menyelimuti sekte. Namun kali ini bukan hanya udara yang berat, suasana hati para elder pun dipenuhi keraguan. Setelah kedatangan 3 sekte besar kemarin, gosip menyebar bak api di padang kering. Di ruang rapat utama, para elder berkumpul. Elder Jiuhong duduk di kursinya dengan wajah serius. Kita sudah lihat sendiri, sekte besar tak akan berhenti sebelum mereka mendapatkan Yuan Shao. Jika kita terus melindunginya, sekte ini akan jadi target. Elder muda bernama Zhang Ruiqin menggeleng. Kalau kita menyerahkan murid sendiri, apa bedanya kita dengan sekte pengecut? Lagi pula, anak itu baru saja menunjukkan keberanian luar biasa. Tapi suara lain menentang. Elder Bo Linyang, pria berambut panjang dengan tatapan tajam, bersuara dingin. Keberanian tidak berarti apa-apa kalau membawa kehancuran. Kita hanya butuh waktu untuk memulihkan kekuatan sekte. Menyerahkan satu murid bukanlah pengkhianatan, melainkan strategi. Kata-kata itu membuat ruangan mendidih. Sebagian elder mulai terpengaruh. Bagi mereka, melawan 3 sekte besar sama saja dengan bunuh diri. Sementara itu, Yuan Shao berlatih di hutan belakang. Tubuhnya menyala redup, setiap gerakan tangan meninggalkan jejak cahaya pedang di udara. Ia tak tahu bahwa namanya sedang menjadi taruhan dalam diskusi penuh intrik. Zhou Ruoxen berlari menghampirinya dengan napas terengah. Yuan Shao, hati-hati. Aku dengar beberapa elder mulai bicara tentang menyerahkanmu. Aku takut mereka benar-benar akan melakukannya. Yuan Shao menghentikan latihannya, wajahnya dingin. Kalau sekte sendiri ingin membuangku, apa aku masih pantas disebut murid di sini? Namun sebelum Ruoxen menjawab, suara berat menggema dari balik pepohonan. Jangan gegabah anak muda. Huang Jingye keluar dari bayangan pohon membawa tongkat tua. Sekte bukanlah satu orang, melainkan lautan hati yang penuh arus. Ada yang ingin melindungimu, ada yang ingin menjualmu. Kau harus belajar memilih siapa yang kau percaya. Malam itu, rapat elder berlanjut hingga larut. Elder Jiuhong bersikeras melindungi Yuan Shao, tapi Elder Bo Linyang semakin keras menekan. Kalau besok mereka datang lagi dengan kekuatan penuh, kau sanggup melawan, atau kau ingin melihat murid-murid kita mati sia-sia? Kata-kata itu menusuk, membuat beberapa elder terdiam. Bagi mereka, memilih Yuan Shao sama dengan memilih perang. Di sisi lain, Yuan Shao duduk sendirian di asramanya. Tiba-tiba, cahaya samar muncul dari dalam tubuhnya. Suara purba kembali berbisik, namun kali ini lebih jelas. Tubuh pedang tidak butuh sekte untuk melindungi. Sektelah yang seharusnya berlindung pada tubuh pedang. Kata-kata itu membuat Yuan Shao merasakan getaran dalam darahnya, seolah-olah ada sesuatu yang hendak bangkit dari dalam sumsum tulangnya. Saat ia membuka matanya, irisnya berkilat perak, dan di udara sekitar tubuhnya muncul bayangan bilah pedang samar. Di luar, malam hening. Tapi di ruang rapat, Elder Bo Linyang menyempitkan mata, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, besok aku akan buat keputusan, entah dengan persetujuan kalian atau tidak. Di kegelapan, niat pengkhianatan mulai berakar. Fajar menyingsing dengan cahaya pucat, tapi ketenangan pagi segera pecah oleh suara gong darurat. Semua murid dipanggil ke alun-alun utama. Wajah-wajah bingung memenuhi halaman, sementara udara penuh tekanan. Di panggung, Elder Bo Linyang berdiri tegak dengan jubah hitamnya. Hari ini kita harus membuat keputusan besar, suaranya menggema. Sekte besar telah menaruh mata mereka pada Yuan Shao. Bila kita menolak, kita semua akan jadi korban. Maka demi kelangsungan sekte, aku usulkan, serahkan dia. Kata-kata itu menghantam alun-alun seperti petir. Murid-murid bergumam, sebagian terkejut, sebagian ketakutan. Elder Jiuhong segera melangkah maju. Wajahnya merah oleh amarah. Bo Linyang, apa kau sudah gila? Bagaimana bisa kau mengorbankan murid kita sendiri demi rasa takutmu? Tapi Bo Linyang tersenyum dingin. Aku hanya berpikir realistis.
Apa kau sanggup melawan 3 sekte besar sekaligus, Jiu Hong? Atau kau lebih suka seluruh sekte ini dimusnahkan demi satu anak? Zhao Ruoxius Jain berlari maju dari kerumunan murid. Tidak, Yuan Shao bukan sekadar murid biasa. Ia berbeda. Kalau kita menyerahkannya, kita bukan lagi sekte, melainkan budak sekte lain. Namun suara Ruoxian nyaris tenggelam oleh teriakan murid-murid yang ketakutan. Ada yang mendukungnya, ada pula yang memihak Lin Yang, terbelah oleh rasa gentar. Saat ketegangan memuncak, Yuan Shao sendiri muncul di alun-alun. Ia berjalan tenang, sorot matanya dingin. Jadi ini keputusan sekte? Memperdebatkan apakah akan menyerahkan muridnya sendiri? Suasana hening, semua mata tertuju padanya. Elder Bo Linyang melangkah turun dari panggung. Yuan Shao, jangan salahkan kami. Kau sendiri tahu, keberadaanmu membawa bahaya bagi semua orang. Kalau kau punya hati, kau akan menyerahkan dirimu demi sekte. Yuan Shao menatapnya, lalu menoleh ke murid-murid yang ketakutan. Kalian ingin aku pergi? Baik, tapi jangan pernah sebut diriku bagian dari sekte ini lagi. Ucapan itu menusuk hati banyak murid. Beberapa menunduk, merasa malu, tapi ketakutan lebih kuat dari kebanggaan. Saat Yuan Shao hendak melangkah pergi, tiba-tiba Elder Bo Linyang mengangkat tangannya. Energi pedang hitam menyala di telapak tangannya. Tidak, anak itu tidak boleh pergi begitu saja. Kalau ia melarikan diri, sekte besar akan menyalahkan kita. Dia harus dikirimi dalam keadaan terkendali. Bilah energi hitam melesat ke arah Yuan Shao. Suara teriakan panik menggema. Hati-hati! Namun tubuh Yuan Shao bergetar. Cahaya perak meledak dari dalam kulitnya. Tanpa ia bergerak, serangan itu hancur sebelum menyentuhnya, terbelah oleh aura tak kasat mata. Keheningan menggantung, semua orang menatap dengan wajah pucat. Mereka baru sadar, tubuh Yuan Shao benar-benar adalah pedang, bahkan pedang yang tak bisa disentuh. Yuan Shao menatap Lin Yang dengan dingin. Kalau kau ingin menyerahkan tubuhku, maka rasakan dulu ketajamannya. Dalam sekejap, cahaya pedang muncul dari seluruh tubuh Yuan Shao, membentuk bilah-bilah transparan yang berputar di sekelilingnya. Angin tajam memotong lantai batu, meninggalkan bekas dalam yang berkilau. Murid-murid terbelalak, sebagian mundur ketakutan. Elder Jiu Hong hanya bisa menahan napas, menyadari bahwa kekuatan Yuan Shao baru saja melampaui perkiraan siapapun. Bu Linyang menggertakkan gigi. Jadi begini, tubuh pedang abadi. Kalau aku bisa mengendalikannya, aku akan jadi raja di dunia ini. Dengan teriakan penuh ambisi, ia melepaskan seluruh kekuatannya, melompat ke arah Yuan Shao dengan aura hitam pekat. Pertempuran pun pecah, bukan lagi antara murid dan elder, tapi antara pengkhianat dengan pedang abadi yang baru lahir. Benturan pertama terdengar seperti dua gunung yang saling menabrak. Aura hitam, Bo Linyang, bertemu dengan cahaya perak, Yuan Shao. Memecah udara di alun-alun, menjadi badai energi yang membuat murid-murid terhempas mundur. Lantai batu bergetar, retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Murid-murid yang lemah jatuh tersungkur, darah mengalir dari telinga mereka karena tak sanggup menahan tekanan. Yuan Shao berdiri tegak, tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang semakin pekat. Setiap napasnya seperti hembusan bilah tajam yang bisa membelah udara. Kau menyebut dirimu elder, tapi berani mengorbankan murid hanya demi hidupmu sendiri. Kau tidak layak memimpin sekte ini. Bo Linyang tertawa sinis, matanya berkilat hitam. Kau tidak tahu apa-apa, bocah. Sekte ini sudah lama busuk dari dalam. Aku hanya menyingkapkan apa yang sudah menjadi jalan takdirnya. Dunia ini tidak peduli pada kehormatan, hanya kekuatan yang dihormati. Dengan mantra rahasia, aura hitamnya berubah bentuk menjadi naga bayangan yang melilit tubuhnya. Gigi-gigi naga itu berderak, menatap Yuan Shao dengan niat membunuh. Yuan Shao menutup matanya sejenak. Saat ia membuka kembali, irisnya bersinar perak dan dari tubuhnya muncul bayangan pedang kuno, tinggi menjulang seolah menembus langit. Kalau dunia hanya mengenal kekuatan, maka aku akan tunjukkan padamu kekuatan pedang yang sejati. Pertarungan meledak. Bayangan naga dan pedang beradu di udara, menimbulkan gelombang kejut yang memecah pilar-pilar batu di sekeliling alun-alun. Murid-murid menjerit, sebagian elder bergegas melindungi mereka dengan formasi pertahanan. Zhao Ruoxian hanya bisa menatap.
tubuhnya bergetar. Itu bukan sekadar duel, itu perang antara dua jalan hidup. Elder Ju Hong maju, siap turun tangan, tapi Huang Jingye menahannya dengan tongkat. Jangan, ini bukan hanya pertempuran tubuh, tapi juga hati. Kalau Yuan Shao mundur sekarang, ia akan kehilangan jalannya selamanya. Sementara itu, Bo Linyang meraung. Naga bayangan menggigit bayangan pedang Yuan Shao. Suara dentuman terdengar, langit di atas sekte seperti bergetar. Tubuh pedangmu memang luar biasa, bocah, tapi tubuh hanyalah wadah. Kau tak akan menang melawan pengalaman. Yuan Shao membalas dengan tenang, suaranya seperti gemuruh baja yang digesek. Kau salah, tubuh pedang bukan sekadar wadah, ia adalah kehendak itu sendiri. Cahaya perak membara dari kulitnya, lalu tiba-tiba tubuh Yuan Shao bergerak tanpa gerakan. Itu bukan jurus, bukan pula teknik. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang murni, menusuk lurus ke arah inti naga bayangan. Teriakan Bo Linyang memecah udara. Naga bayangan retak, pecah berkeping-keping seperti kaca hitam. Tubuh Linyang terhempas, darah hitam memuncrat dari mulutnya. Ia jatuh di tanah, wajahnya pucat, tapi matanya masih dipenuhi obsesi. Tubuh pedang abadi. Kalau aku bisa memakannya, aku akan jadi abadi juga. Namun sebelum ia bisa bergerak lagi, Yuan Shao berdiri di hadapannya, tubuhnya masih berkilat perak. Sorot matanya tajam seperti bilah yang baru ditempa. Pengkhianat tidak layak mengucap kata abadi. Dengan satu hembusan napas, aura pedang keluar dari tubuh Yuan Shao. Bo Linyang menjerit, tubuhnya terbelah oleh cahaya perak, lalu hancur menjadi abu hitam yang tertiup angin. Alun-alun terdiam. Murid-murid menatap dengan wajah pucat dan kagum sekaligus takut. Mereka baru benar-benar melihat Yuan Shao bukan sekadar murid. Ia adalah pedang hidup. Huang Jingye menatap langit yang mulai cerah. Pertarungan ini hanyalah awal. Dunia luar pasti sudah merasakan ledakan kekuatan tadi. Mereka akan datang dan kali ini bukan hanya 3 sekte. Yuan Shao menggenggam tangannya, merasakan tubuhnya bergetar hebat. Bukan karena luka, tapi karena pedang di dalam dirinya seolah baru saja terbangun sepenuhnya. Dan ia tahu, jalan yang akan ia tempuh bukan lagi jalan seorang murid, melainkan jalan pedang abadi yang akan mengguncang dunia. Malam turun dengan cepat, tapi di sekte langit pedang tak ada satupun murid yang bisa tidur nyenyak. Pertarungan siang tadi telah meninggalkan luka, bukan hanya di alun-alun, tetapi juga di hati semua orang. Kabar tentang Yuan Shao yang menewaskan Elder Bo Linyang dengan tubuh pedangnya menyebar seperti badai ke seluruh penjuru negeri. Bahkan sebelum fajar, sudah ada bisikan bahwa sekte-sekte besar sedang menyiapkan langkah berikutnya. Di ruang meditasi, Yuan Shao duduk bersila. Tubuhnya bergetar samar, cahaya perak sesekali menembus pori-porinya. Ia merasa seperti ada ribuan bilah pedang kecil berputar di dalam darahnya, menuntut untuk dilepaskan. Suara purba kembali menggema di kepalanya, kali ini lebih jelas. Tubuhmu bukan sekadar pedang, ia adalah gerbang menuju abadi. Kau hanya menyentuh bayangannya, jalan sebenarnya masih jauh. Yuan Shao membuka mata, cahaya dingin memancar dari irisnya. Kalau begitu, biar dunia datang menuntut, aku akan menempanya di medan darah. Sementara itu, di luar sekte, sekelompok pria berjubah hitam mendekat dalam diam. Mata mereka berkilat merah, gerakan mereka seperti bayangan. Mereka adalah pemburu bayaran dari Paviliun Tangan Hitam, organisasi terkenal yang hanya bergerak jika dibayar mahal. Pemimpinnya, seorang pria kurus dengan wajah penuh bekas luka bernama Xie Gui, tersenyum sinis. Sekte besar sangat murah hati, mereka hanya ingin tubuh bocah itu, entah hidup atau mati. Malam itu, formasi pelindung sekte diguncang. Murid-murid berlarian, alarm berbunyi. Elder Ju Hong segera memimpin pertahanan, tapi serangan datang terlalu cepat dan terlalu teratur. Zhao Ruoxin berada di barisan pertahanan depan. Tangannya bergetar saat menghadapi salah satu pembunuh bayangan. Mereka bukan murid sekte, aura mereka dingin sekali. Darah segera terciprat. Beberapa murid jatuh tak sempat berteriak. Para pemburu bayaran menyerang tanpa belas kasih, seperti mesin pembunuh. Yuan Shao bergegas keluar dari ruangannya. Begitu melihat mayat murid-murid berserakan, matanya menyala perak.
Tubuhnya langsung meledak dengan aura pedang, memotong udara malam. Xie Gui menyeringai melihatnya. Akhirnya, pedang hidup. Hargamu lebih tinggi dari seluruh sekte ini. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan rantai hitam yang berkilat runik. Rantai itu terbuat dari baja spiritual, konon mampu menahan naga. Ia bermaksud menjebak Yuan Shao, bukan melawannya langsung. Namun, begitu rantai melilit, tubuh Yuan Shao bergetar hebat. Dari dalam dagingnya keluar cahaya perak yang memotong rantai itu seperti kertas. Suara dentingan logam yang patah membuat semua orang terdiam. Tidak ada rantai yang bisa mengikat pedang. Suara Yuan Shao menggema, dingin. Dengan satu gerakan, tubuhnya berputar. Ribuan bilah cahaya pedang muncul dari kulitnya, melesat ke segala arah seperti badai perak. Jeritan menggema. Para pemburu bayaran yang mencoba mendekat terbelah, tubuh mereka jatuh berlumuran darah. Xie Gui terhuyung mundur, wajahnya pucat. Ini bukan manusia. Ini benar-benar pedang abadi. Namun sebelum ia bisa kabur, Yuan Shao sudah berada di depannya. Tatapannya tajam, jarak sedekat itu terasa seperti berdiri di depan ujung pedang yang siap menusuk jantung. Bawa pesan pada mereka yang menyewamu, bisik Yuan Shao. Kalau mereka ingin tubuh pedang ini, mereka harus siap kehilangan kepala mereka. Dengan sekelebat cahaya, tangan Xie Gui terpotong, tapi nyawanya dibiarkan. Ia jatuh berlutut, menjerit kesakitan, lalu menghilang dalam kabut malam bersama sisa pasukannya yang berlari panik. Alun-alun kembali sunyi. Hanya suara napas berat para murid yang tersisa dan darah yang mengalir di lantai batu. Yuan Shao berdiri di tengah, cahaya perak masih bergetar di tubuhnya. Semua murid menatapnya, bukan hanya dengan kekaguman, tapi juga dengan rasa takut yang semakin dalam. Huang Jingye mendekat pelan, menatap Yuan Shao. Kau baru saja membuka pintu pertama tubuh pedangmu. Kau tahu apa artinya? Yuan Shao menatapnya balik, irisnya berkilat tajam. Ya, artinya semakin banyak yang akan datang untuk mematahkan pedang ini. Dan aku akan mematahkan mereka lebih dulu. Matahari pagi menyinari sekte langit pedang, tapi suasana sekte tetap muram. Malam penuh darah masih membekas di hati para murid. Mayat-mayat sudah dikuburkan, namun bau besi masih terasa di udara. Elder Juhong berjalan di sepanjang koridor, wajahnya penuh lelah. Sekte besar sudah melangkah terlalu jauh, menggunakan pemburu bayaran di tanah kita sendiri, gumamnya. Tapi lebih dari itu, ia cemas pada Yuan Shao yang kini menjadi pusat segalanya. Yuan Shao sendiri sedang duduk di puncak tebing, memandang jauh ke cakrawala. Angin meniup jubahnya dan cahaya perak samar bergetar di tubuhnya. Ia merasakan tubuh pedangnya semakin hidup, seolah-olah pedang itu bukan bagian dari dirinya, tapi entitas yang ingin bebas. Zhou Ruoxan mendekat, membawa makanan sederhana. Kau sudah 3 hari tak makan, tubuh pedang atau bukan, kau tetap manusia. Yuan Shao menoleh, seulas senyum tipis muncul. Terima kasih, tapi aku merasa setiap kali lapar, pedang di dalamku semakin tajam. Seolah kekosongan itu makanan baginya. Ruoxan menggenggam erat mangkuk di tangannya. Hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tahu semakin kuat Yuan Shao, semakin jauh jaraknya dari orang lain. Belum sempat ia menjawab, lonceng sekte berdentang. Bukan tanda bahaya, melainkan tanda kedatangan tamu resmi. Semua murid segera berkumpul di alun-alun. Di sana, 3 rombongan berdiri dengan angkuh. Utusan dari sekte pedang embun dingin, sekte gunung batu naga, dan bahkan sekte istana bintang merah yang terkenal licik. Seorang wanita cantik dari embun dingin melangkah maju, Han Yue Han, yang pernah datang sebelumnya. Ia menatap Yuan Shao dengan mata penuh ketertarikan. Kami bukan musuh, kami datang menawarkan pilihan. Ikuti kami, Yuan Shao, dan tubuh pedangmu akan mendapat jalan menuju keabadian. Tetap di sini, dan kau hanya akan jadi sasaran pembantaian. Dari sisi lain, utusan Gunung Batu Naga, pria gagah bernama Lie Zhen, menepuk dadanya. Datanglah ke sekte kami. Kami punya warisan tubuh besi naga, cocok untuk menajamkan tubuh pedangmu. Dengan perlindungan kami, bahkan kaisar sekte pun tak akan berani menyentuhmu. Utusan Istana Bintang Merah tersenyum licik, matanya sempit penuh tipu daya. Kau terlalu berharga untuk bersembunyi di sekte kecil ini. Bersama kami,
kau bisa jadi penguasa negeri. Tubuh pedangmu bisa mengguncang dunia, dan dunia bisa kau genggam. Bisikan murid-murid menyebar cepat. Tawaran itu terdengar menggiurkan, bahkan beberapa elder tampak goyah. Yuan Shao melangkah maju. Tatapannya dingin, suara peraknya menggema di udara. Kalian semua bicara seolah tubuh ini adalah harta kalian. Tapi dengarkan baik-baik, tubuh pedang ini milikku, bukan milik sekte manapun. Han Yuehan tersenyum samar. Kau menolak, maka kau memilih mati lebih cepat. Aura dingin keluar dari tubuhnya, membuat udara berembun. Lie Zhen mengepalkan tangan, aura naga batu bergetar. Utusan Istana Bintang Merah hanya terkekeh, seolah sudah tahu akhirnya akan begini. Namun sebelum mereka bisa bergerak, Huang Jingye muncul di sisi Yuan Shao. Tongkatnya menghantam lantai, suara berat bergema. Kalau kalian ingin anak ini, kalian harus melewatiku lebih dulu. Ketiga utusan itu berhenti. Mereka tahu pria tua itu bukan sekadar bayangan, bahkan aura mereka, yang biasanya membuat sekte kecil bertekuk lutut, kini tertekan oleh kehadirannya. Yuan Shao menatap mereka satu persatu. Kalau kalian ingin tubuh pedang ini, datanglah dengan semua yang kalian punya. Aku tidak akan sembunyi, aku akan menunggu. Suasana menjadi tegang, seolah pedang tak kasat mata menggantung di udara. Akhirnya, Han Yuehan tertawa kecil. Baiklah, bocah pedang, kami akan lihat berapa lama kau bisa menahan diri. Mereka bertiga pergi, meninggalkan ancaman tak terucap. Saat mereka hilang dari pandangan, Huang Jingye menoleh ke Yuan Shao. Kau baru saja menyalakan obor di tengah malam. Semua yang lapar akan datang pada cahaya itu. Apa kau siap? Yuan Shao menggenggam tangannya. Tubuhnya bergetar dengan cahaya perak. Aku siap. Kalau dunia ingin mematahkan pedang ini, biar aku patahkan dunia lebih dulu. Malam turun dengan ketenangan semu. Di langit, bulan bulat menggantung pucat. Cahayanya memandikan sekte langit pedang yang kini tampak seperti sekeping perunggu rapuh. Namun, di balik ketenangan itu, bahaya merayap tanpa suara. Di gerbang timur, seorang murid berjaga tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin menusuk. Ia menoleh, tapi sebelum sempat berteriak, bayangan hitam melintas dan kepalanya terpisah dari tubuh. Darah menetes di tanah, tapi tak seorang pun mendengar. Malam itu, bukan pasukan terbuka yang datang, melainkan para utusan bayangan dari sekte besar, pembunuh rahasia yang dilatih khusus untuk mencuri warisan, tubuh, atau rahasia kuno. Di asramanya, Yuan Shao duduk bersila, tubuhnya bersinar samar, bilah-bilah cahaya kecil melayang keluar dari pori-porinya, lalu menghilang kembali. Ia mulai mengerti cara mengendalikan aura pedang, meski masih terasa liar. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin menusuk. Cahaya bulan yang masuk lewat jendela tiba-tiba terbelah, seolah ada sesuatu yang berjalan di dalamnya. Dua bayangan muncul tanpa suara. Mata mereka kosong, tubuh mereka menyatu dengan kegelapan. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung menyerang. Yuan Shao membuka matanya. Cahaya perak menyala dari irisnya. Tubuhnya berguncang, lalu sekejap berubah menjadi kilatan pedang yang memotong udara. Bayangan pertama terbelah tanpa sempat menjerit, namun bayangan kedua lebih lihai. Ia menggunakan teknik penghapus jejak, tubuhnya lenyap dari pandangan mata, bahkan dari aura spiritual, hanya hawa dingin yang tertinggal. Yuan Shao berdiri, matanya menyipit. Kau pikir pedang bisa ditipu bayangan? Ia mengatur napas, seluruh tubuhnya bergetar, lalu aura pedang keluar dalam lingkaran tajam. Semua udara di sekelilingnya terkupas, dan tiba-tiba bayangan kedua terungkap, tubuhnya berdarah karena sobekan tak terlihat. Sebelum sempat melawan, Yuan Shao menggerakkan jarinya. Cahaya perak melesat, menusuk jantung lawan. Tubuh bayangan itu jatuh, tak lagi bergerak, namun itu baru awal. Dari atap, lantai, bahkan bayangan pepohonan, muncul lebih banyak sosok. 10, 20, 30, semuanya utusan bayangan, wajah mereka tanpa emosi, tubuh mereka bergerak seperti roh pembunuh. Zhao Ruoxen yang sedang berpatroli melihatnya, matanya membelalak. Yuan Shao, ia berlari masuk, tapi pedang gelap menghalanginya. Yuan Shao menatap lautan bayangan yang mengepungnya. Tubuhnya bergetar semakin keras, lalu cahaya perak meledak, membentuk ribuan bilah pedang transparan yang mengambang di udara.
Suara purba kembali bergema dalam kepalanya. Tubuh pedang adalah dunia pedang. Biarkan mereka masuk, dan dunia akan menelan mereka. Yuan Shao mengangkat tangannya perlahan. Bilah-bilah cahaya di sekelilingnya bergerak serempak, berputar seperti badai perak. Bayangan-bayangan melompat bersamaan, tapi seketika tubuh mereka teriris. Jeritan menggema singkat, lalu terputus. Darah berceceran di lantai batu, namun tidak satu tetes pun menyentuh Yuan Shao. Zhao Ruoxin menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Ia tak pernah melihat pembantaian begitu bersih dan dingin. Seolah tubuh Yuan Shao benar-benar bukan manusia, melainkan pedang abadi yang menolak disentuh. Ketika semua utusan bayangan mati berserakan, udara masih bergetar oleh sisa aura. Yuan Shao berdiri di tengah, cahaya peraknya perlahan meredup. Huang Jingye yang menyaksikan dari kejauhan akhirnya keluar dari bayangan. Wajah tuanya serius. Tubuh pedangmu sudah melangkah ke tingkat kedua. Kau bukan lagi murid biasa, Yuan Shao. Kau adalah pedang yang mulai diasah oleh dunia. Yuan Shao menunduk sebentar, lalu menatap langit. Cahaya bulan memantul di matanya seperti bilah perak. Kalau begitu, biarlah dunia melihat pantulan pedang ini. Dan biarlah siapapun yang datang merasakan tajamnya. Keesokan harinya, kabar tentang pembantaian utusan bayangan menyebar cepat ke seluruh daratan. 30 pembunuh rahasia lenyap dalam semalam, dan yang dikabarkan melakukannya hanyalah seorang murid bernama Yuan Shao. Bagi sekte besar, ini bukan sekadar berita. Ini penghinaan. Utusan bayangan adalah senjata rahasia, dan dihancurkan begitu saja seolah tak ada artinya. Di Aula Agung Sekte Langit Pedang, Elder Ju Hong menerima gulungan undangan bersegel emas. Para elder berkumpul, wajah mereka tegang. Elder Ju Hong membaca keras-keras. Turnamen Pedang Langit digelar 1 bulan dari sekarang. Semua sekte diundang. Siapapun yang mampu mengalahkan Yuan Shao akan berhak atas tubuhnya dan rahasia di dalamnya. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Sekte-sekte besar tak lagi bersembunyi. Mereka menjadikan Yuan Shao sebagai hadiah yang diperebutkan oleh seluruh daratan. Zhao Ruoxin mengepalkan tinju. Mereka menganggapmu barang, Yuan Shao. Apa mereka pikir kau bisa direbut seenaknya? Huang Jingye mengelus jenggotnya, wajahnya tenang meski matanya berkilau tajam. Ini bukan hanya tentang Yuan Shao. Mereka ingin mempermalukan sekte Langit Pedang, menunjukkan pada dunia bahwa sekte ini tak mampu melindungi muridnya. Yuan Shao berdiri di tengah ruangan, matanya dingin. Kalau begitu, aku akan buktikan bahwa tubuhku bukan hadiah, tapi kutukan bagi siapapun yang mencoba merebutnya. Beberapa elder masih ragu. Elder Bo Linyang menyeringai tipis. Turnamen ini bisa jadi jalan keluar. Jika Yuan Shao kalah, kita tidak lagi menjadi target. Jika menang, kita mungkin justru dapat nama besar. Ucapan itu membuat banyak elder terdiam. Ada kebenaran dalam kata-katanya, meski nadanya terasa seperti racun. Hari-hari berikutnya, sekte dipenuhi atmosfer aneh. Murid-murid berlatih dengan keras, sebagian demi mendukung Yuan Shao, sebagian lain berharap sekte bisa lepas dari beban yang ia bawa. Di hutan belakang, Yuan Shao duduk bersila di bawah pohon pinus tua. Suara purba kembali terdengar dalam kepalanya, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Tubuh pedang tidak bertarung demi sekte, demi nama, atau demi darah. Tubuh pedang bertarung hanya untuk mempertahankan tajamnya. Kilatan cahaya perak muncul dari tubuhnya, membentuk bayangan pedang setinggi puluhan zang di langit. Murid-murid yang melihat dari kejauhan terdiam, sebagian takut, sebagian kagum. Zhao Ruoxin mendekat dengan wajah cemas. Yuan Shao, lawanmu nanti bukan hanya murid biasa. Akan ada jenius sekte besar, bahkan mungkin pewaris langsung. Mereka tak akan menahan diri. Yuan Shao menoleh, menatap Ruoxin dengan iris peraknya yang dingin. Justru itu yang kuinginkan. Pedang yang tak teruji di antara pedang tajam selamanya hanyalah besi tumpul. Hari demi hari berlalu. Nama Yuan Shao semakin keras bergema di seluruh daratan. Bagi sebagian orang, ia adalah monster muda yang harus dihancurkan. Bagi sebagian lain, ia adalah pedang abadi yang mulai bersinar. Saat bulan penuh berikutnya tiba, para murid dan elder sekte Langit Pedang berangkat menuju arena turnamen. Gunung-gunung di sekitar arena dipenuhi ribuan penonton, dari sekte kecil hingga bangsawan dunia fana. Semua mata menunggu satu hal,
Bagaimana nasib Yuan Shao? Ketika ia melangkah ke arena, sorak-sorai bercampur dengan ejekan. Sebagian berteriak ingin melihatnya jatuh, sebagian ingin menyaksikan lahirnya legenda. Yuan Shao berdiri di tengah lapangan batu, tubuhnya sederhana tanpa senjata di pinggang. Namun aura pedang yang memancar darinya membuat udara bergetar. Wasit dari sekte besar mengumumkan lantang. Turnamen dimulai. Siapapun yang ingin merebut tubuh pedang, majulah. Seorang pemuda berwajah angkuh melangkah pertama, mengenakan jubah biru dengan simbol naga. Ia memperkenalkan diri dengan suara keras. Li Xuanhu dari Sekte Laut Timur, aku yang pertama akan merobek tubuhmu, Yuan Shao. Sorak penonton menggema. Pertarungan pertama dimulai, dan dunia menahan napas menunggu tajamnya pedang tanpa bilah. Arena batu bergetar ketika Li Xuanhu menghunus pedang panjang biru lautnya. Aura air bergelombang muncul, membentuk naga transparan yang melingkar di sekelilingnya. Sorak-sorai meledak dari penonton. Banyak yang mendukung jenius dari Sekte Laut Timur itu. Yuan Shao berdiri tanpa bergerak, tangan kosong, tubuh tenang seperti gunung. Namun ketenangannya justru memicu ejekan. Dia bahkan tak bawa senjata. Benar-benar sombong. Lawannya Li Xuanhu, pewaris naga laut. Li Xuanhu melangkah maju. Yuan Shao, hari ini tubuh pedangmu akan jadi milikku. Dengan teriakan keras, ia mengayunkan pedangnya. Naga air raksasa meluncur, mengaum ganas, siap melahap Yuan Shao. Tapi Yuan Shao hanya mengangkat tangannya perlahan. Udara di sekelilingnya bergetar, lalu ting, terdengar suara logam beradu. Dari kulit tangannya, bilah cahaya tipis memanjang, seakan jarinya sendiri berubah menjadi pedang. Sekejap, ia menebas. Cahaya perak meluncur menembus naga air. Gelombang raksasa pecah dan dalam hening sesaat, pedang biru di tangan Li Xuanhu retak. Impossible. Li Xuanhu mundur, wajahnya pucat. Ia mencoba menyerang lagi, tapi sebelum sempat mengayun, tubuhnya sudah berdarah tipis. Luka panjang tergores di dadanya, meski Yuan Shao bahkan belum mendekat. Arena hening. Penonton menahan napas. Yuan Shao menatapnya dingin. Pedangmu terlalu berisik. Dengan langkah ringan, ia maju sekali. Li Xuanhu terlempar ke belakang, jatuh tak sadarkan diri. Sorak-sorai pecah, tapi kali ini bercampur dengan ketakutan. Nama Yuan Shao menggema di udara, tapi ia tidak berhenti. Lawan berikutnya segera muncul. Seorang wanita berpakaian merah, rambut panjangnya terurai seperti api. Aku Jiang Xueyan dari Sekte Api Bumi. Pedangmu mungkin tajam, tapi mari kita lihat apakah api bisa ditempa lebih keras dari baja. Ia menjentikkan jarinya, dan seluruh arena terbakar. Pilar-pilar api menjulang, melingkari Yuan Shao. Penonton mundur beberapa langkah karena panasnya. Namun Yuan Shao berdiri tenang di tengah api, tubuhnya berkilau perak. Ia melangkah maju, dan api seolah terbelah sendiri, tak mampu menyentuh kulitnya. Jiang Xueyan menjerit marah, lalu menggabungkan seluruh apinya menjadi tombak merah membara. Ia melemparkan tombak itu dengan kekuatan penuh. Yuan Shao tidak menghindar. Ia mengangkat lengannya, dan dari pori-porinya memancar cahaya perak yang membentuk bilah pedang raksasa. Krang! Suara benturan bergema, tombak api itu pecah jadi bara-bara kecil. Bilah perak menembus langsung, menghentikan serangan. Jiang Xueyan terengah, tubuhnya goyah. Tubuhmu benar-benar pedang. Yuan Shao menundukkan kepala sedikit. Bukan tubuhku, aku sendiri adalah pedang. Dengan satu gerakan, ia mengibaskan tangannya. Angin perak melintas, dan Jiang Xueyan jatuh pingsan di tanah, rambutnya terbelah rapi menjadi dua. Penonton meledak dalam teriakan. Sebagian bersorak, sebagian gemetar. Mereka mulai menyadari, lawan Yuan Shao bukan manusia biasa, tapi pedang hidup yang semakin tajam tiap kali bertarung. Di tribun para elder, Bo Linyang menggertakkan gigi. Kalau dia terus menang, dunia akan benar-benar mengakui tubuh pedangnya. Itu akan membuatnya mustahil dikendalikan. Sementara itu, Huang Jingye hanya menatap tajam, matanya berkilau puas. Pedang yang sesungguhnya tak butuh pengakuan. Ia menajamkan dirinya sendiri. Turnamen baru berjalan separuh, namun dua jenius sekte besar sudah tumbang. Semua mata kini menunggu siapa lawan berikutnya, dan apakah ada yang bisa menghentikan tajamnya Yuan Shao.
Arena bergemuruh seakan tanah itu sendiri ikut bergetar oleh antisipasi ribuan pasang mata. Dua jenius sekte besar sudah tersungkur. Namun penonton tahu yang turun berikutnya bukanlah lawan biasa, melainkan seseorang yang dianggap tak tertandingi di generasinya. Dari tribun tinggi, seorang pemuda melangkah maju. Tubuhnya ramping, jubah hitam bersulam emas berkibar, dan setiap langkahnya menimbulkan gema berat seperti dentum gendang perang. Wajahnya pucat dengan sorot mata dingin, penuh keyakinan mutlak. Lu Yanluo, pewaris utama Sekte Langit Hitam. Sorak-sorai mengguncang arena, bercampur dengan teriakan nama besar itu. Banyak yang berbisik ketakutan. Lu Yanluo dikenal sebagai anak langit, yang disebut sudah setara dengan Elder Puncak meski usianya baru belasan. Yuan Shao menatapnya, tenang, seolah tak terguncang sama sekali. Namun cahaya perak samar sudah berdenyut di sekujur tubuhnya, seakan tubuh pedang itu bersiap melawan ancaman nyata. Lu Yanluo berhenti di hadapan Yuan Shao. Suaranya dingin. Tubuh pedang? Aku sudah lama menunggu melihatnya sendiri. Tapi jangan salah, pedangmu bukan abadi. Semua pedang, cepat atau lambat, akan patah. Udara mendadak menghitam. Lu Yanluo mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya muncul belenggu hitam pekat yang berputar seperti pusaran jurang. Itu adalah teknik rahasia Sekte Langit Hitam. Belenggu kekosongan, kekuatan yang dikenal bisa menelan energi lawan. Kalau kau benar pedang, lanjut Lu Yanluo dengan senyum tipis, maka aku adalah kehampaan yang mematahkan setiap tajamnya. Tanpa aba-aba, ia meluncur maju. Gerakannya begitu cepat hingga banyak penonton tak sempat melihat. Yuan Shao segera mengangkat tangannya, bilah perak muncul. Cerang! Suara dentuman memekakkan telinga terdengar, cahaya perak bertabrakan dengan belenggu hitam. Getaran menghancurkan batu arena, pecahan beterbangan ke segala arah. Yuan Shao terdorong 3 langkah ke belakang. Pertama kalinya ia bergeser sejak turnamen dimulai. Penonton terdiam lalu bersorak keras. Zhao Ruoxin di tribun menegakkan tubuhnya dengan cemas. Dia benar-benar bisa menahan Yuan Shao. Huang Jingye hanya menyipitkan mata. Anak itu bukan sembarangan. Lu Yanluo membawa kekosongan di tubuhnya. Itu lawan alami pedang. Pertarungan berlanjut. Setiap kali Yuan Shao mengayun tangannya, bilah perak meledak menembus udara. Namun, belenggu hitam Lu Yanluo menelan cahaya pedang itu, memutuskannya seolah tak berarti. Yuan Shao merasakan tubuhnya bergetar, bukan karena lelah, melainkan karena tubuh pedang menolak ditelan. Suara purba kembali menggema di kepalanya. Kekosongan tidak mematahkan pedang, kekosongan justru memintanya untuk lebih tajam. Iris Yuan Shao berkilat perak terang. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya lebih besar, hingga sosoknya seolah lenyap dan yang tersisa hanyalah siluet pedang raksasa. Penonton terdiam. Mereka tak lagi melihat manusia, tapi sebatang pedang yang berdiri di tengah arena menantang kehampaan. Lu Yanluo menggertakkan gigi. Kalau begitu, patahlah kau. Ia memadatkan seluruh belenggunya menjadi jurang hitam yang melahap segala arah. Yuan Shao menundukkan kepalanya sebentar, lalu berbisik, pedang tidak patah, pedang hanya menebas lebih dalam. Tubuhnya bergerak sekali, cahaya perak memancar bagai matahari pecah. Suara zingge tajam menembus telinga semua orang. Dalam sekejap, jurang hitam itu terbelah dua, dan Lu Yanluo terpental ke belakang, darah memancar dari dadanya. Arena hening. Lu Yanluo berlutut, tubuhnya gemetar. Ia menatap Yuan Shao dengan mata tak percaya. Tidak mungkin, kekosongan pun bisa ditebas. Yuan Shao berdiri tegak, cahaya peraknya meredup perlahan, kembali menjadi tubuh seorang pemuda. Namun tatapannya dingin, suara beratnya bergema di seluruh arena. Selama pedang tetap tajam, tak ada kehampaan yang bisa menelannya. Sorak-sorai akhirnya meledak, bergema hingga ke gunung sekeliling. Nama Yuan Shao melambung tinggi, bukan lagi sebagai murid sekte kecil, melainkan sebagai pedang abadi yang mulai menorehkan takdirnya di dunia. Di tribun para elder, Bo Linyang memandang dengan wajah pucat. Ia berbisik dengan suara rendah penuh ketakutan. Kalau dia terus tumbuh, tak ada sekte yang bisa mengendalikannya. Sementara Huang Jingye tersenyum tipis. Pedang tak pernah butuh kendali. Ia hanya butuh ditempa sampai akhir. Turnamen itu menjadi titik balik. Dunia kultivasi kini tahu seorang pedang abadi telah lahir dan namanya adalah Yuan Shao.